Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini, dan di video kali ini saya ingin kembali lagi mengajak teman-teman untuk meningkatkan skill catur kalian. Dan tema apa yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang bagaimana kita kembali lagi dalam poin utama dalam bermain catur ya, yaitu menang dengan cara menyerang kepada raja lawan. Nah, jika kita tidak bisa menang dengan menangkap raja lawan, barulah kita menang dengan cara memenangkan materi. Nah, tonton terus sampai habis videonya, dan ini videonya dibuat jam 1.20 kalau teman-teman mau tahu, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi langsung saja kita mulai teman-teman. Ini tanggal 5 Maret tahun 2022, jadi fresh from the oven. Langsung saja ke bagian posisi yang pertama. Nah, teman-teman saya ajak untuk menjadi sebagai pemain hitam. Ingat ya, bahwa di video kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk menyerang kepada raja lawan. So, kalau kita lihat di posisi kali ini, coba lihat, putih memiliki raja, menteri, benteng, dan sepasang gajah dengan 3 pion. Hitam, raja, menteri, benteng, sepasang gajah, dan 4 pion. Nah, kalau secara pion, secara materi, hitam unggul 1 pion ya. Tapi di sini yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mengexamination atau membaca situasi dulu ya teman-teman. Membaca perwira kalian nih, tujuannya kemana aja, dan sedang bertugas atau mengancam apa teman-teman. Biasanya saya gitu tuh kalau lagi main catur. Perhatikan menteri, benteng, dan sepasang gajahnya. Of course, ini yang paling berpengaruh dalam posisi seperti ini, karena inilah perwira yang kita miliki. Dan perhatikan, setelah itu perhatikan perwira lawan. Raja, menteri, benteng, dan sepasang gajah. Oke, langsung saja. Apakah kalian melihat sesuatu yang harus dilakukan oleh hitam? Dan bisakah kalian tebak langkah terbaik untuk hitam dalam posisi seperti ini? Pause videonya dan evaluasi secara menyeluruh. Jangan satu langkah teman-teman. Nah, karena pemain catur yang jago itu, pemain catur yang bagus, pemain catur yang jadi juara itu adalah pecatur yang memiliki evaluasi yang cukup tinggi dengan keakuratan langkah yang juga tinggi. Ya, selamat, karena jika kalian menebak menteri D7, inilah langkah terbaik dalam posisi ini. Kenapa? Ya pasti kalian udah melihat bahwa gajah terang inilah yang paling berpengaruh dalam posisi ini. Dan lihatlah bahwa gajah gelapnya menslicing atau mengiris langkah dari raja putih. Nah, menteri D7 selain mengancam gajah, tapi memiliki tujuan, ya mantap sekali jika kalian tahu bahwa tujuannya adalah menteri ke petak H3. Skat, ya harus ditutup dan ya checkmate. Karena putih tidak bisa makan menterinya, karena dalam posisi pinning dari gajah petak C6. Luar biasa sekali untuk puzzle yang pertama. Langsung saja saya ajak ke puzzle yang berikutnya. Nah, teman-teman, saya ingin ajak teman-teman sebagai pemain putih dan tebak langkah terbaik dalam posisi ini. Dan lihatlah bahwa kuda putih dalam posisi terancam. Dan mari kita baca situasinya lebih dahulu. Bahwa putih di sini raja dan menteri, semua perwira masih lengkap dan dengan 6 pion. Begitupun dengan hitam. Ya, sama pionnya juga dan perwiranya juga sama, jadi keadaannya seimbang. Tapi tentu teman-teman di sini sudah menduga dan bisa menganalisa bahwa di sini ada terjadi ancaman nih. Dan perhatikan perwira yang sedang mengancam. Pause videonya dan tebak langkah terbaik untuk putih. Nah, mungkin di sini pasti banyak yang menebak dengan melakukan pengorbanan kuda makan E6 atau menteri makan E6 atau memplot gajah ke petak G6. Ya, ternyata kalian terjebak dengan situasi. Ya, karena itu bukan langkah yang tepat, guys. Tapi langkah tepatnya apa? Selamat jika kalian memilih kuda ke petak C6. Jadi, langkah awal ketika kita melihat ada sebuah pengorbanan yang bisa kita lakukan adalah coba
pikirkan ketika kita akan melakukan pengorbanan, apakah ada langkah lanjutan? Kalau bahasa keren bahasa Inggrisnya nih, when you doing combination, remember you have to follow up move gitu ya. Yang artinya kamu harus punya langkah lanjutan, nggak cuman langkah satu kali langkah kemudian gak ada lanjutan dan membuat kalian kalah, teman-teman. Nah, ini kuda C6 kenapa bagus? Ya, karena kuda C6 membuat pergerakan raja di sini tidak bisa bergerak. Dan menteri C7 harus dilakukan karena kudanya mengancam menteri. Selanjutnya langkah apa yang dilakukan oleh putih adalah menteri makan pion. Boom! Ya harus dimakan dong, karena jika ditutup maka akan skakmat. Ya, setelah dimakan, datanglah gajah putih ke petak G6 dan skakmat. Luar biasa jika kalian mampu menebak posisi ini. Berarti skill kalian, ya kalau kata Ariel Noah sih luar biasa ya. Tapi kalau kata saya ini luar Bekasi nih teman-teman. Oke, selamat kalau kalian masih mampu menebak 2 puzzle ini. Lanjut kita ke puzzle yang ketiga. Karena total ada 6 puzzle yang teman-teman bisa tebak. Dan ini bukan puzzle kacangan ya teman-teman. Tapi puzzle-puzzle yang harusnya sih sulit ditebak. Dan ya, dalam posisi ketiga, kita lihat dulu secara materi, putih memiliki raja dan sepasang benteng, kemudian satu gajah. Dan hitam di sini raja, menteri, benteng, dan gajah. Kalau secara nilai materi, bahwa di sini putih kalah ya. Dan lihatlah apa yang sedang dilakukan oleh hitam. Ketika kita akan melangkah, perhatikan dulu apa yang sedang dilakukan oleh lawan. Ya, bahwa menteri hitam di sini sedang mengancam mat di petak G2, sekaligus mengancam benteng di petak C1. Nah, sekarang jika kalian sudah tahu tujuan dari lawan kalian, coba kalian perhatikan pergerakan dari benteng kalian, buah-buah kalian yang kalian miliki. Ya, benteng membatasi pergerakan raja dan ya semua kaki-kaki perwira kalian harus kalian tebak. Ya. Yang terjadi adalah yang pertama kalian lihat adalah bahwa rajanya di sini tidak bisa bergerak. Hanya ada satu langkah yang dia bisa gerakkan, yaitu ke petak A8. Dan yang pasti, dalam posisi terancam mati yang harus kita lakukan adalah langkah candidate move. Atau langkah yang membuat hitam terpaksa terus harus menjawab langkah kalian. Membuat dia harus berhenti dulu untuk melakukan skakmat. Kemana jalannya? Coba pause videonya. Ya, tepat sekali jika kalian memilih benteng ke petak A1. Karena di sini harus ditutup. Dan kemudian, makannya pakai apa nih? Ya, tepat sekali jika kalian memakan pakai benteng di petak A1. Karena jika memilih makan dengan benteng di petak E6 kurang tepat ya teman-teman. Raja B7 dan langkah apa berikutnya? Ya, langkah benteng E petak B6. Raja C8 selanjutnya adalah benteng ke petak A8. Benteng A8 atau benteng A8, benteng B8 pun tepat ya sebenarnya. Raja D7, makan, dan benteng D6. Lihatlah bahwa di awal posisi tadi, bahwa hitam sedang mengancam mati. Tapi karena kita melakukan langkah kandidat dan langkah yang memaksa dia harus menjawab langkah kita, akhirnya terlupakan skema matinya dan tidak berhasil. Malah justru sekarang putih memenangkan pertandingan. Wow, udah puzzle 3. Langsung saja kita. Udah mulai pusing belum teman-teman? Ya, aku harap teman-teman kalau mulai pusing itu tandanya otaknya sedang bekerja ya. Karena puzzle keempat ini akan lebih sulit daripada yang tadi. Ya, ini merupakan partai dari Levon Aronian ketika bertanding di tahun 2018, bertanding di turnamen Speed Chess Championship yang diadakan oleh Chesscom. Nah, coba teman-teman perhatikan perwiranya dahulu. Secara materi di sini bahwa putih memiliki menteri, sepasang kuda, sepasang gajah, dan satu benteng. Hitam di sini menteri, ya, of course ada rajanya ya, sepasang benteng, sepasang kuda, dan satu gajah. Dan coba kita hitung pion putih ya, di sini 3, 6. Dan 3, 6, 7 ya. Kalah kualitas dan kalah satu pion teman-teman putih. Tapi lihatlah bahwa putih memiliki kuda-kuda. Dua kudanya ini sangat berbahaya ya, karena berada di baris di petak kelima teman-teman. Sebentar. Nah, aku ingin,
Ya, saya ingin teman-teman untuk bisa menebak. Bisakah kalian lakukan langkah terbaik untuk putih dengan adanya kuda di baris kelima ini? Dan remember bahwa kalian pasti akan melakukan analisa ya. Dan jangan pernah terjebak dengan situasi langkah yang kita belum menganalisa tapi sudah menduga bahwa ini kayaknya nggak mungkin nih. Nah, itu adalah jebakan dari kepala kita untuk kita tidak bisa menemukan langkah seperti engine. Langkah-langkah akurat seperti Michael Pak. Nah, bisakah kalian tebak langkah terbaik untuk putih di sini? Memaksimalkan posisi dua kuda yang ada di baris kelima ini. Ya, selamat jika kalian memilih langkah G4. Ya, kudanya mundur. Ada keuntungan apa sih dari mundurnya kuda ke petak G7? Ya, selamat jika kalian memilih langkah kuda ke petak D6. Ya, dimakan of course harus dan kuda ke petak F6 dan putih menang. Kenapa? Karena jika dia raja E7, maka menteri ke petak D6 akan checkmate. Ya, kalau menteri makan kuda jelas kalah juga ya, dilanjutkan juga. Gimana puzzle yang keempat? Agak-agak keras dikit ya, teman-teman. Lanjut ke puzzle yang kelima. Nah, pemegang buah putih adalah future world champion Anatoly Karpov, teman-teman. Nah, dia memegang buah putih. Kalau saya kasih clue ya di sini bahwa putih sedang mengalami isu dengan rajanya yang berada di petak tengah. Of course, raja di petak tengah adalah berbahaya ya. Ya, kalau kita hitung secara materi, raja, menteri, sepasang benteng, sepasang gajah dengan 6 pion. Sedangkan hitam, raja, menteri, sepasang benteng, kuda dan gajah, kemudian juga dengan 6 pion. Nah, sekarang waktunya putih melangkah. Bisakah teman-teman tebak langkah terbaik untuk putih? Ya, pasti teman-teman akan lebih banyak menguras waktu untuk puzzle yang ini. Ya, sudah saya kasih clue ya bahwa di sini adalah king safety issue ya. Keamanan dari raja putih. Ya, mungkin banyak yang sedang memikirkan langkah benteng makan gajah. Bisakah teman-teman coba pause videonya dan tebak langkah terbaiknya? Full evaluasi. Ya, selamat jika kalian memilih raja makan pion D3. Berarti kalian memahami clue dari saya. Ya, kenapa putih nggak melakukan benteng makan gajah, Bang? Ya, jika melakukan benteng makan gajah, maka akan terjadi langkah menteri C4 skak, raja F5, kemudian rokade. Rokade, raja ke petak G6, dan menteri E6 skakmat, teman-teman. Rajanya akan digiring dan akan menemui ajal di petak G6 nanti. Nah, dengan memilih raja D3, putih memahami bahwa raja di petak tengah tadi adalah sesuatu yang berbahaya. Raja F4 sekarang posisinya, ancam menteri. Nah, ini bukan ancaman yang biasa juga ya, karena di sini menterinya mungkin bisa pergi kemana saja, tapi jangan pernah berikan kesempatan untuk lawan kalian, perwira kalian untuk terus mengejar raja kalian. Ya, yaitu dengan menteri ke petak G1. Kok menteri ke petak G1, Bang? Untuk apa? Ya, untuk mencegah kuda ke petak C5, guys. Jika menteri D5, maka cukup raja C2. Tapi jika kalian memilih menteri E1, maka dia akan hadir dengan kuda C5, raja mundur, dan dia akan melakukan langkah rokade. Dan itu berbahaya untuk pergerakan dari buah-buah putih. Nah, dengan adanya menteri G1, hitam rokade, maka putih tinggal melanjutkan dengan apa? Raja ke petak C2. Maka, you got it! Incredible Karpov King on E4 was able to return to safety on C2. Yang berarti kalau lihat tadi sebelumnya, bahwa rajanya di petak tengah, sekarang sudah berada di petak nyaman, yaitu di petak C2. Nah, kalau tadi kita dari puzzle 1 sampai puzzle 4 menyerang lawan, tapi di puzzle kelima ini kita memilih bertahan dulu, teman-teman. Lanjut, puzzle yang terakhir, hitam melangkah. Dan coba teman-teman sebagai pemain hitam tebak langkah yang terbaik di sini. Kalau secara materi, raja, menteri, sepasang benteng, kuda dan gajah, pion 6 pion yang dimiliki putih, sementara hitam, menteri, sepasang benteng, kuda dan gajah juga dengan 6 pion. Jadi secara materi sama, dan kalau kita analisa bahwa posisi hitam sedang mengancam petak F2 dibantu oleh kuda. Dan sayangnya bahwa posisi putih sekarang sedang memberikan skak petak G8 dan sedang mengadukan kuda di petak E4 ini.
Juga ada pion G5 yang mengancam menteri. Nah, coba pause videonya dan tebak puzzle terakhir ini, teman-teman. Ya, selamat jika kalian memilih raja ke petak G7. Ya, apa yang akan terjadi jika di sini kuda makan kuda? Jelas rugi untuk hitam. Kenapa? Karena menteri akan makan pion G5, kemudian raja geser ke petak H8, makan kuda lagi, akan terjadi skak abadi kalau putih mau, atau dia akan melakukan langkah lain. Yang pasti memilih kuda makan kuda itu bukan langkah yang tepat untuk hitam. Karena pion G5-nya lagi ancam menteri, dan menteri di petak B2 juga sedang ancam pion F2, maka kuda makan kuda ini bukan langkah yang tepat. Jadi langkah yang tepat adalah raja ke petak G7. Benar sekali. Bukan raja H8 ya, karena kalau raja H8 tidak melakukan ancaman apapun di situ. Ingatlah bahwa pion di G5 sedang mengancam menteri, dan dengan raja G7, maka hitam juga mengancam kuda makan kuda. Nah, kuda H5 skak. Nah, ini saya perlu kasih tahu ya bahwa ini terlihat gampang, tapi ini sebuah jebakan untuk kita. Nah, kira-kira langkah terbaik hitam kemana nih teman-teman? Ya, tepat sekali jika kalian memilih Raja H6. Raja H6 bang, wow. Saya bisa tebak dan saya bisa menggaransi bahwa banyak sekali teman-teman yang memilih Raja G6. Dipikirnya Raja G6 itu udah pasti menang juga. Tapi apa yang akan terjadi jika kalian memilih Raja G6, maka putih juga akan menteri F3. Dan jika kalian memilih langkah F5 berikutnya, maka masih terlalu lama ya untuk menjatuhkan kuda di sini. Pun jika kalian ingin memajukan langkah F5 kemudian G4, hit putih bisa dengan kuda F4. Nah, apa keuntungan dari Raja H6? Ya, dengan menteri F3 dan tidak ada skak lagi, maka hitam bisa melakukan langkah G4. Yang jika dimakan, maka hitam akan menteri F2 skak, raja ke petak H1, dan akan ada benteng G8. Ancam menteri dan mengancam pion G2. Jika menteri F4, raja makan kuda aja jatuh. Dan winning for black. Nah, dengan adanya menteri F4 ini, maka tinggal makan kuda. Dan luar biasa untuk kalian yang menebak 6 puzzle ini dengan secara tepat. Gimana puzzle-nya teman-teman? Wah, luar biasa ya ternyata ya, 6 puzzle yang pastinya bisa meningkatkan skill kalian. Tungguin puzzle-puzzle berikutnya dari RL Chess. Nah, kalau ini temanya menyerang raja, mungkin berikutnya akan ada lagi menyerang raja, tapi dengan posisi dia sudah rokade dan sudah aman banget. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka, dukung terus RL Chess biar terus semangat ngonten dan bikin konten-konten yang terus mengedukasi catur kalian. Dan dukung terus Catur Indonesia dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Nyalakan juga lonceng notifikasi kalian. Kita ketemu lagi dalam live turnamen berikutnya, mungkin di semifinal FIDE Grand Prix. Karena kondisi saya masih kurang sehat, teman-teman. Sehat-sehat terus, teman-teman. Senang-senang terus. Dan saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya.